ketika keluarga itu tidak siap secara mental, karena di masyarakat kan menganggap memiliki anak disabilitas itu sebagai aib. Ketika ia lahir, ia bukan hanya rentan dieksploitasi, tapi dia rentan terlantar. Nah, kenapa dia rentan dieksploitasi? Nah, jadi mereka ini, apalagi kalau pada aspek disabilitas mental dan intelektual, mereka ini kan tidak memahami dirinya. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi kita di Bincang-bincang Sobat KPAI. Bersama saya Helwina Handayani. Sobat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas. Sobat, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Susiana Afandi yang tentunya Sobat semua sudah sangat mengenal beliau. Selamat pagi Bu Susi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Nanda. Cerah dan cantik banget nih hari ini Bu Susi ya. Sobat KPAI, sebelum kita berbincang-bincang dengan Ibu Susiana Afandi, mari kita saksikan cuplikan berita berikut ini. Sobat KPAI, di berbagai daerah penyangga ibu kota maupun di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, kerap kali kita melihat anak-anak disabilitas yang dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya maupun oleh orang-orang yang ada di luar keluarga intinya anak itu sendiri. Dan bahkan anak-anak disabilitas ini ada yang disewakan juga kepada orang lain. Nah, tentu hal ini membuat kita miris ya Sobat KPAI. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Susiana Afandi tentang eksploitasi anak penyandang disabilitas. Baik, Bu Susi, seperti yang sudah kita saksikan tadi di berita bahwa ada anak-anak disabilitas yang dieksploitasi oleh orang tuanya. Nah, ini tentu menjadi miris sekali untuk kita lihat setiap hari ya Bu, di lampu merah, di daerah-daerah tertentu seperti stasiun, terminal bus, seperti itu Bu. Nah, tentunya Sobat KPAI ingin sekali mengetahui apa saja sih Bu jenis disabilitas pada anak. Terima kasih Mbak Nanda. Memang kita harus mengetahui tentang jenis-jenis disabilitas. Karena apa? Karena agar kita mengetahui juga cara penanganannya. Yang pertama, disabilitas fisik. Nah, disabilitas fisik ini disebabkan baik karena di dalam kandungan maupun karena akibat penyakit atau kecelakaan, seperti misalnya lumpuh, terus kemudian polio dan cacat tubuh yang lain. Yang kedua, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik ini menyangkut dengan panca indera, misalnya tunawicara, kemudian rungu, terus kemudian netra. Nah, yang ketiga, yang derajat penanganannya lebih berat lagi, itu disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini ada kendala, ada permasalahan di dalam fungsi pikiran dan otak. Nah, misalnya termasuk bipolar. Terus kemudian, nah bagaimana kemudian anak-anak yang pada aspek disabilitas mental ini, ya anak-anak harus dijauhkan dari hal-hal yang membuatnya stres. Nah, yang terakhir disabilitas intelektual. Nah, mental dan intelektual ini berbeda. Kalau mental tadi itu terkait pikiran dan otak. Nah, kalau intelektual ini terkait memang dari bawaan lahir, itu IQ-nya di bawah rata-rata. Misalnya Down syndrome. Nah, inilah jenis-jenis disabilitas banyak pada ya, anak. Bu Susi ya, banyak sekali ternyata ya. Nah, Bu Susi, kenapa anak penyandang disabilitas ini rentan sekali untuk dieksploitasi, Bu? Ya, tadi kalau kita lihat ya, kenapa mereka rentan dieksploitasi, bahkan bukan hanya rentan dieksploitasi, Mbak. Pada saat mereka sejak dalam kandungan, baru lahir saja, ketika keluarga itu tidak siap secara mental, karena di masyarakat kan menganggap memiliki anak disabilitas itu sebagai aib. Ketika ia lahir, ia bukan hanya rentan dieksploitasi, tapi dia rentan terlantar. Nah,
kenapa dia rentan dieksploitasi? Nah, jadi mereka ini, apalagi kalau pada aspek disabilitas mental dan intelektual, mereka ini kan tidak memahami dirinya, gitu kan, lemah gitu. Jadi anak itu kan kenapa dia butuh perlindungan? Karena dia fisiknya lemah, mentalnya lemah, apalagi anak yang disabilitas. Jadi kondisi dirinya saja mereka tidak paham. Inilah yang kemudian seringkali menjadi eksploitasi. Karena apa? Karena pada sisi lain masyarakat kan selama ini pendekatan kepada disabilitas itu pendekatan charity, belas kasihan. Sehingga mereka kalau misalnya dieksploitasi akan mengundang belas kasihan orang lain. Jadi inilah yang menjadi pemancing orang-orang jahat gitu ya, untuk mengeksploitasi agar mengundang belas kasihan orang lain, dan kemudian disitulah eksploitasi ekonomi berlangsung. Baik Bu Susi, ini tentunya menjadi keprihatinan kita juga ya Bu ya, sebagai masyarakat di sekitar kita masih kita lihat ada eksploitasi terhadap anak-anak disabilitas. Nah, dalam pengawasan KPAI sendiri Bu, apa nih yang menjadi temuan KPAI Bu di lapangan terkait eksploitasi anak-anak disabilitas Jadi ini? temuan KPAI itu sebenarnya ada dua macam eksploitasi. Yang pertama eksploitasi seksual. Ini kerap terjadi pada penyandang disabilitas intelektual. Jadi bahkan disabilitas intelektual yang di Lampung itu malah jadi jadi tempat eksploitasi seksual sekeluarga. Jadi ayah sama 3 anaknya, anak laki-laki. Terus kemudian, nah kenapa kemudian menjadi akses untuk eksploitasi seksual? Ya karena laki-laki, anak ini kan tidak paham. Jadi kalau kita melihat anak pada aspek disabilitas intelektual ini kan yang 1000 wajah sama itu loh. Nah, kan ada betul. Orang yang wajahnya sama 1000 orang gitu ya. Nah, itu atau kalau dulu kita sebut itu tunagrahita ya. Betul. Nah, itu yang disabilitas eksploitasi seksual. Terus di Lampung itu seperti itu. Kemudian kami menemukan di Kalimantan gitu ya. Saya juga sudah menemui waktu itu di P2 TP2A di Pontianak. Itu yang melakukan justru ASN. Ada juga yang melakukan aparat-aparat desa gitu ya. Dan di masyarakat ini banyak terjadi. Karena apa? Lagi-lagi karena kan wajahnya senyum terus. Nah, jadi dia tidak akan meringis karena memang karakter bawaan kan. Dia tidak bisa mengutarakan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dia sedih, dia nggak paham karena kondisi disabilitasnya. Nah, itu eksploitasi seksual. Yang kedua, eksploitasi ekonomi. Nah, kalau pada aspek eksploitasi ekonomi sebagaimana anak-anak pada lainnya itu jadi mereka dieksploitasi, digunakan untuk bagaimana mengundang belas kasihan orang lain. Itu ketika mengundang belas kasihan orang lain, padahal disitulah tempat untuk kemudian orang dewasa memanfaatkan anak untuk mencari uang. Nah Bu, kalau terkait dengan eksploitasi seksual pada anak-anak penyandang disabilitas, kan memang juga sering kita dengar ya Bu, di berita-berita ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, dalam pantauan KPAI sendiri pada saat proses hukum berlangsung seperti itu Bu, nah ini pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban ini bagaimana Bu? Apakah ada yang mentransformasikan bahasa mereka seperti itu kepada pihak berwajib pada saat proses-proses penyelidikan seperti itu Bu? Ya, memang kita ironi itu bahwa tahapan proses pidana ini kan panjang. Nah, pada proses panjang inilah kemudian keluarga dari anak penyandang disabilitas yang menjadi korban itu seringkali mendapat ancaman dari keluarga pelaku, menjadi ancaman balik, atau kemudian memberikan atau misalnya mengusulkan untuk damai. Nah, damai itu artinya kadang kan misalnya kalau damai itu diibaratkan dengan ganti rugi kan, kalau di undang-undang itu ada restitusi. Artinya tidak usah damai pun negara juga memberikan jaminan restitusi ganti rugi, tapi kan masyarakat tidak tahu ini. Nah, disinilah kendala pada penegakan hukum. Di satu sisi keluarga juga nggak mau kasus ini juga terkenal ke publik gitu loh. Seringkali itu berhenti di jalan. Ada rasa
insecure mungkin ya Bu ya di dalam keluarganya sendiri. Nah, kalau terkait dengan eksploitasi ekonomi pada anak penyandang disabilitas, ini modus operandinya itu seperti apa Bu? Nah, modus operandinya itu ada 2. Oke. Nah, yang pertama itu kan kalau misalnya anak-anak jalanan itu yang eksploitasi kan orang tuanya. Oke. Kebanyakan Nah, seperti itu ya Bu ya, orang tua eksploitasi ya. orang tuanya. Nah, kalau anak jalanan termasuk anak silver itu Iya, 100% orang tuanya yang nyuruh. Iya, betul. Nah, kenapa saya sampaikan 100%? Karena sepertujuan orang tuanya yang kami temuin ya. Oke. Nah, kalau Iya. yang anak penyandang disabilitas ini kan ketika orang tua memiliki anak penyandang disabilitas, maka bisa mendadak tiba-tiba miskin gitu ya. Oke. Nah, jadi yang mengeksploitasi sesungguhnya tidak semata-mata orang tua. Nah, orang tua itu hanya kecil gitu kan. Tapi ada pihak lain yang kemudian memanfaatkan ini gitu ya untuk mengkolek, mengkoordinir untuk kemudian yang itu tadi bahasanya disewakan gitu ya. Itu modus operandi yang pertama. Oke. Nah, ini kalau biasanya modus operandi yang pertama itu terjadi di masyarakat urban. Oke. Ya, ini masyarakat perkotaan Iya, yang iya. memang pembangunan itu sedang gencar-gencarnya. Betul. Yang ironis sekarang yang justru dilakukan modus yang kedua paling jahat itu bukan hanya bisa dilakukan di perkotaan, tapi di pedesaan. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksploitasi mengumpulkan donasi. Iya, iya, Nah, iya, kan iya. sekarang banyak donasi online. banyak Saya tidak ya, Bu, nyebut apa produknya ya. Iya, Jadi kalau kita lihat di akun media sosial gitu ya, coba lihat banyak sekali kan iya, iya. anak divideokan Betul, gitu, betul. anak kurang gizi divideokan, anak penyandang disabilitas divideokan. Untuk tujuan apa? Agar mengundang orang untuk memberikan donasi. Iya. Ternyata dari kami melakukan rapat koordinasi, ini yang dikomplain loh. Kita nggak tahu, kita nggak pernah kata Iya. yayasan yang diatasnamakan. Oh, Kita tidak pernah meminta sumbangan melalui donasi-donasi yang ada di media sosial. padahal itu biasanya sangat besar ya Bu. Oh, besar sekali. Donasi itu bahkan waktu kami datang dulu ke ke Depok gitu ya, itu perolehannya itu sampai 700 juta. 700 juta. Ketika saya datang ke anak gitu ya, dikasih berapa? Ternyata dikasih 40 juta. Oke. Nah, ini kan jahat Iya, dibandingkan mengemis. iya, Ternyata iya. modus operandi yang ini dilakukan para intelektual. Kalau mengemis tadi itu kan hanya terjadi di kota-kota besar. Nah, kalau ini kan ada di Malang, anaknya ada di Malang, modusnya nanti yang orang intelektual tadi itu datang, mengunjungi, visit, memberikan bingkisan, memfoto-foto, memvideokan, kemudian digunakan untuk meminta sumbangan gitu ya. Minta sumbangan melalui saluran tadi di media sosial itu. Ya kan? Oke. Nah, KPAI sendiri sudah pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut, Bu? Ya, jadi waktu itu karena menyampaikannya di dalam rapat koordinasi, kami mengharapkan untuk memberikan laporan resmi. Nah, ternyata masyarakat tuh masih terkendala. Nanti kalau terkenal gimana? Nanti kalau aib gimana? Ini yang menjadi faktor kendala sehingga praktek-praktek begini ini ya kita lihatlah kalau kita punya akun media sosial kan anak terkapar gitu dipotret, divideoin, disebarin gitu untuk minta sumbangan. Apakah anaknya tahu? Apa keluarganya tahu? Kalaupun tahu berapa yang diberikan? Alasannya pada waktu saya ke Depok itu alasannya gini, uangnya disimpan dulu di yayasan, nunggu anaknya gede katanya. Kan dapatnya tadi banyak segitu, ternyata yang disalurkan 40 juta. Dapatnya misalnya 130 juta gitu kan. Nah, dari sisi aturan kita nih Bu, aturan hukum, harusnya lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi-donasi tersebut itu harusnya seperti apa Bu? Prosesnya mereka bisa sampai mengumpulkan donasi. Iya, jadi lembaga-lembaga yang menyalurkan yang menampung donasi itu yang berbasis online tadi, meskipun 10 ribuan kumpul-kumpulnya 5M. Nah kan gini, kita juga gini ya, ini juga pesan buat lembaga-lembaga pengumpul donasi gitu ya. Kalau buat anak penyandang disabilitas, ya masa sih Anda mau mengambil 20%? Kalau 5M itu kan berarti 1M untuk lembaga donasi sendiri. Itu kan gini,
pertama kan lembaga online-nya tadi, ya kan, penyaluran donasi yang lazim kita lihat di media sosial itu, gitu ya. Saya tidak perlu menyebut nama. Terus kemudian, nah nanti lembaga ini atau apa namanya perusahaan ini, kemudian ada satu lagi perusahaan yayasan atau apa gitu ya, mengajukan untuk menarik donasi. Kemudian prosesnya itu kan menggunakan proposal. Katanya sekali tumpuk itu bisa 1000-an katanya, diseleksi katanya. Apakah benar atau tidak? Disinilah kemudian masyarakat harus melakukan pengawasan. Termasuk kami berharap lembaga pengumpul donasi tadi itu juga melakukan pengawasan terhadap track record yang mendaftarkan itu, misalnya yayasan ini mengumpulkan donasi melalui lembaga gini kan, nah terus melalui perusahaan ini gitu. Terus kemudian, nah si pengumpul donasi tadi yang berbasis online tadi itu harus melakukan pengawasan karena ini pidana. Jadi kalau pidana nanti yang terjerat pidana juga pengumpulnya. Baik. Apa ini Bu yang harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga negara nih Bu untuk mencegah eksploitasi ekonomi pada anak penyandang disabilitas ini Bu? Baik dari yang tadi Bu Susi sampaikan, eksploitasi secara tradisional gitu ya Bu, anak digeret-geret, mengemis, nah gitu ya. Eksploitasi oleh kaum intelektual. Nah itu bagaimana Bu? Jadi ya sarannya nih Bu, kita kan harus menyadarkan masyarakat bahwa ini pidana gitu ya. Artinya Anda kok tega sekali ya mengeksploitasi fotonya, videonya disebar di media sosial gitu ya, untuk mencari sumbangan. Apa benar anaknya itu meminta sumbangan? Tidak kan? Ternyata pihak kedua, pihak ketiga yang mengeksploitasi. Apakah benar uang yang disumbangkan itu diberikan gitu? Jadi sekali lagi ini pidana. Masyarakat harus memahami itu. Kalau memang ingin menyalurkan, kalau memang di situ sudah ada alamatnya, datangi saja. Kan di saya khawatir nyebut produk ya. Nanti kita dituntut KPAI ya. Yang penting kita memberikan edukasi kepada. Jadi kalau melihat di media sosial, di situ kan ada alamatnya. Lebih baik datanglah, beri santunan ke sana gitu kan. Karena pengalaman selama ini yang kami temukan itu tidak 100% kalaupun diberikan Mbak. Tadi yang saya bilang di Depok itu dapat 140 juta, yang diberikan 40 juta. Alasannya disimpan dulu di yayasan. Nah, ya kan? Jadi kepada masyarakat, karena ini pidana, bagi yang merasa dirugikan, lapor ke polisi atau lapor ke KPAI. Gitu Mbak. Baik. Adakah rekomendasi Bu dari KPAI ini terakhir? Ya, jadi ini tentang penyadaran masyarakat ya, bahwa memang masyarakat sebenarnya harus memahami kalau misalnya ada pemberitaan nggak usah fobia lah. Ini kan membantu untuk, kan mereka itu takut kalau misalnya melapor tuh takut diberitakan, ya kan? Nah, padahal kalau misalnya tidak ada yang melapor, maka hal-hal begini dianggap tidak ada. Jadi kami berharap masyarakat bisa menjadi pelopor dan pelapor. Mari kita bantu anak-anak kita penyandang disabilitas, minimal tidak dieksploitasi. Kalau nggak bisa membantu, janganlah dieksploitasi. Baik. Itu Mbak. Siap. Terima kasih Ibu Susi atas kehadirannya. Menarik sekali Sobat KPAI perbincangan kita dengan Ibu Susi di hari ini tentang eksploitasi ekonomi pada anak penyandang disabilitas. Baik Sobat KPAI, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video baru setiap harinya dengan narasumber yang berkompeten. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.